Terima kasih kepada kawan-kawan media cetak, media online, dan media elektronik, televisi, radio, streaming online, yang hadir dalam konferensi pers Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, dalam hal ini termasuk KSPI. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan dalam konferensi pers ini. Satu, Partai Buruh bersama KSPI dan organ serikat buruh lainnya akan menggelar aksi serempak di 34 provinsi pada tanggal 6 September 2022 dipusatkan gedung DPR RI. Sedangkan di daerah dipusatkan di kantor-kantor gubernur di masing-masing provinsi. Aksi ini akan diikuti puluhan ribu buruh. Untuk di DPR RI, masa aksi berjumlah hampir 5.000 buruh. Hampir 5.000 buruh, masa aksi pada tanggal 6 September akan berunjuk rasa di DPR RI. Sedangkan ribuan buruh lainnya berunjuk rasa di kantor gubernur, seperti yang saya sebutkan tadi. Dari peserta yang berunjuk rasa di DPR RI berasal dari Jakarta dan daerah sekitarnya, Bodetabek. Sedangkan provinsi lain yang melakukan aksi adalah Jawa Barat di Bandung, Jawa Tengah di Semarang, Yogyakarta di Jogja, Jawa Timur di Surabaya, Banten di Serang. Selain itu juga aksi digelar di Sumatera Utara Medan, Aceh Banda Aceh, Kepri Batam, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Barat, Riau, dan provinsi lainnya. Termasuk juga Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Kalimantan Timur di Samarinda, Papua di Jayapura, Papua Barat di Manokwari, NTB di Mataram, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan di Makassar, Gorontalo, dan sebagainya, yang secara umum berjumlah 34 provinsi akan dilakukan unjuk rasa. Isu yang diangkat adalah 3. 1, tolak kenaikan harga BBM. 2, tolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 3, naikkan upah buruh tahun 2023 10% sampai dengan 13%. Itulah 3 isu yang akan diangkat dalam aksi pada tanggal 6 September serempak di 34 provinsi. Untuk wilayah Jabodetabek dipusatkan di DPR RI, sekitar 5.000 buruh akan aksi. Sedangkan provinsi lainnya, di 33 provinsi lainnya, ribuan buruh akan melakukan aksi. Ada beberapa alasan yang saling terkait terhadap 3 isu ini. Mengapa Partai Buruh bersama konstituennya, termasuk organisasi serikat buruh dan KSPI, FSPMI tentunya. Alasan yang pertama, kenaikan harga BBM yang direncanakan berkisar 30%, khususnya BBM bersubsidi Pertalite menjadi Rp10.000 per liter, mengakibatkan
daya beli buruh dan masyarakat kecil akan menurun drastis. 3 tahun berturut-turut, upah buruh tidak mengalami kenaikan akibat adanya Omnibus Law yang dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. 3 tahun berturut-turut kelas pekerja dan rakyat kecil tidak mendapatkan kenaikan upah, mengakibatkan daya beli buruh turun 30%. Menteri Tenaga Kerja mewakili pemerintah sudah mengumumkan bahwa tahun 2023 kenaikan upah tetap menggunakan PP nomor 36 tahun 2021. Itu artinya kembali upah pekerja masyarakat kecil tidak mengalami kenaikan, atau dengan kata lain 0% kenaikan. Secara bersamaan, inflasi sudah diumumkan oleh pemerintah berkisar 4,9% sebelum kenaikan BBM. Dan pertumbuhan ekonomi berkisar 5,1%. Bagaimana mungkin? Sudahlah 3 tahun upah tidak naik, sedangkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi kalau dijumlahkan tahun ini adalah 4,9% ditambah 5,1% berarti 10%. Ditimpa lagi dengan rencana kenaikan harga BBM. Ini namanya menindas rakyat. Menteri Keuangan dan jajaran Kementerian Perekonomian termasuk Menteri Tenaga Kerja berwatak kolonial. Berwatak kolonial tanda petik ya, quote and quote. Apa itu? Kalau tidak ada anggaran negara, rakyat yang dipajaki atau dinaikkan harga-harga. Itu namanya tanda petik, berwatak kolonial. Partai Buruh bersama Serikat Buruh, termasuk KSPI, adalah kebijakannya pro subsidi untuk rakyat kecil, agar harga-harga tidak melambung tinggi. Partai Buruh pro subsidi dan juga pro jaminan sosial, bukan bantuan sosial. Apa itu bantuan subsidi upah? Nggak dikenal di dalam APBN, nggak dikenal dalam sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM, sudahlah daya beli buruh turun 30% sekarang ini. Kalau BBM dinaikkan, maka kalau dinaikkan menjadi Rp10.000, prediksi beberapa ahli, inflasi naik 6,5% hingga 8%. Kalau dia naik inflasi 8% akibat rencana kenaikan BBM, maka kalau ditambahkan pertumbuhan ekonomi 5,1% sampai kuartal kedua, maka kenaikan upah harusnya 13%. Ini upah tidak dinaikkan karena tetap pemerintah mengatakan memakai PP nomor 36. Ini kontradiktif. Kok malah disodorin bantuan subsidi upah Rp600.000 per bulan? Per bulan atau per 3 bulan? Saya kurang begitu jelas. Ini apa nih, watak kolonial? Udahlah memeras dalam tanda kutip dalam bentuk kenaikan harga-harga. Ditambah lagi upah tidak dinaikkan dengan PP nomor 36. Nah, itu alasan yang pertama. Kalau sekarang turun 30% daya belinya, maka kalau kenaikan BBM, hitungan Partai Buruh bersama litbangnya KSPI, itu akan turun daya beli itu 50%. Dan pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai di kuartal 3 atau kuartal 4 yang diproyeksikan 5,2%. Ini berwatak kolonial dan memeras, tanda petik ya. Tanda petik. Tanda petik. Gampangin masalah. Yang kedua, kalau ingin membandingkan harga BBM di tiap negara, saya ulangi kembali. Beberapa yang waktu sudah kami sampaikan juga, kalau ingin membandingkan
harga BBM di satu negara, apalagi dikonversikan rupiah, maka bandingkannya harus juga dilihat income per kapita, pendapatan penduduk, atau setidak-tidaknya upah minimum. Katakan harga bensin di Amerika 20 ribuan rupiah, tapi income per kapitanya Amerika, pekerja Amerika itu 30 ribu US dollar. Kalau harga rupiahnya 30 ribu US dollar, katakanlah itu apa namanya, kurs rupiah 14 ribu, itu 52 juta. Ya, kalau terima upah 52 juta, harga BBM 20 ribu rupiah, ya murah banget. Bandingkan juga misal Malaysia, harga BBM-nya katakanlah 33 ribu rupiah per liter. Tapi income per kapita atau setidak-tidaknya upah minimum itu 30 juta. Ya kalau pendapatan 30 juta, BBM 33 ribu, ya oke. Sekarang bandingkan Indonesia. Harga BBM katakan 6 berapa sekarang? 6.750 rupiah. Income per kapita kita 4.500 US dollar. Kalau dirata-ratakan 54 juta bagi 12, ya sekitar 4 juta, 4,2 juta. 4,2 juta gaji atau upah minimum Jakarta 4,5 juta, BBM 6.750, ya mahal. Apalagi kalau mau naikin 10 ribu. Nah itu kami berpendapat tidak tepat atau menolak untuk menaikkan harga BBM. Apalagi membandingkan dengan negara lain, tidak melihat upah. Terus upah buruhnya di Indonesia tidak dinaikkan lagi. Terus inflasi 4,9, kalau naik BBM bisa 6,5 sampai 8%. Pertumbuhan ekonomi 5,1%. Ditotalkan seharusnya kenaikan upah 10 sampai 13%. Ini nggak naik. BBM naik. Jangan membodohi rakyat. Partai Buruh dan organisasi serikat buruh termasuk KSPI menolak keras rencana kenaikan BBM. Alasan yang ketiga adalah sangat tidak tepat. Menteri Keuangan ini hanya bluffing aja. Yang menyatakan tingginya subsidi akibat orang kaya menggunakan BBM yang berlebih. Ibu Menteri ini harus nunggu di pom bensin sebaiknya, saran saya. Jadi jangan nyuruh orang. Ibu Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian, duduk di pom bensin. Adakah mobil orang kaya yang menggunakan Pertalite? Tidak lebih dari 2%. Mobil orang kaya itu menengah atas menggunakan Pertamax. Nggak usah diajarin, itu tidak bersubsidi. Kok nyalahin orang kaya seolah-olah berpihak pada orang kecil, padahal kebijakannya merugikan orang kecil. Penggunaan dari Litbang, KSPI, dan Partai Buruh, penggunaan BBM terbesar Pertalite dan Premium adalah menengah bawah. Catatan kami, pengguna sepeda motor dan angkutan umum itu 120 juta. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan BBM bersubsidi banyak digunakan tidak tepat sasaran oleh orang kaya? Duduklah sebaiknya Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja di pom bensin. Atau jangan-jangan beliau punya pom bensin, mungkin ya, nggak tahu saya. Duduk, dicek, benar nggak orang kaya itu menggunakan Pertalite? Hasil survei pengamatan Partai Buruh dan Litbang KSPI, pengguna BBM Pertalite dan Premium adalah angkutan umum dan pengguna sepeda motor serta mobil pribadi yang tahunnya di bawah 2005.
Jumlah penggunaannya adalah 120 juta orang. Kok membodoh-bodohi rakyat lagi? Pertama, udah dibodoh-bodohi rakyat, membandingkan harga BBM tidak dilihat pendapatan rakyat dari negara lain dengan negara Indonesia. Kebodohan kedua, menyatakan pengguna BBM subsidi adalah orang kaya tidak tepat sasaran. Dari mana datanya? Orang menengah bawah, konstituennya partai buruh, anggotanya KSPI, itulah pengguna BBM. Alasan yang keempat, sebelum saya bicara alasan yang keempat, survei yang dilakukan oleh Partai Buruh, Litbang Partai Buruh dan KSPI, kalau harga BBM naik 3.250 menjadi Rp10.000 per liter, akan terjadi pembengkakan ongkos transportasi pengguna sepeda motor atau yang menggunakan angkutan umum 40% naik. Pengeluaran buruh, pengeluaran kelas pekerja, petani, nelayan, petani itu nanti akan naik, apalagi nelayan solar. Ini udah dipikirin nggak sama Menteri Keuangan? Hasil tangkapan ikan ini konstituennya Partai Buruh. Di Pantura itu anggotanya konstituen Partai Buruh. Hasil tangkapan ikan mereka dengan harga solar lebih mahal harga solar. Cuma kalau mereka nggak melaut, dari mana mereka makan? Ini jangan melihat dari kacamata Jakarta dan kacamata orang kaya. Para pejabat dan menteri orang kaya. Jadi kacamatanya kacamata orang kaya. Enggak belain orang miskin, lagi belain orang kaya. Nelayan itu kalau solar naik, itu harganya berarti mereka sudah lihat. Terjadi hasil survei. Ya tentu kita kuesioner ya, tidak survei secara metodologi statistik. Peningkatan biaya transportasi termasuk petani ngangkut padi-padinya ke Lumbung. Pakai piar itu, motor piar. Itu naik ongkosnya jadi 40%. Kalau solar dan pertalite naik menjadi 30%. Dan implikasi kami temukan di lapangan, di kontrakan-kontrakan pekerja, buruh, di kawasan industri Ngoro, kawasan industri Sidoarjo, Bantar Gebang, Cikarang, ya di Balaraja, itu terjadi kenaikan kontrakan, sewa kontrak. Kenapa? Kata si yang punya kontrakan, ongkos saya juga naik. Saya pakai motor naik. Saya mau memperbaiki rumah, ngecat-ngecat di toko material naik. Saya makan telur aja udah naik 32 ribuan rupiah per kilogram. Nah, karena saya hanya bersandar pada pendapatan kontrakan saya naikin. Rata-rata naiknya 50.000 rupiah per bulan. Bahkan ada yang sampai 100.000 rupiah per bulan. Ini apa-apaan ini negara. Udah upah nggak naik 3 tahun berturut-turut. Tahun 2023 juga tidak naik karena pakai PP nomor 36. Daya beli turun 30%, kalau BBM naik lagi menjadi daya beli turun 50%. Kontrakan naik, emangnya negara yang bayar? Bu Menteri, memangnya transportasi negara yang bayar? Emang transportasi publik di kita gratis? Kan tidak. Itulah kalau nggak pernah menggunakan transportasi publik, gunakannya mobil-mobil menteri, mobil-mobil DPR. Nggak pernah susahnya beli bensin. Itu alasan yang ketiga tadi, tentang pengguna Pertalite dan premium bukan orang kaya, orang miskin. Termasuk kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, guru honorer. Yang keempat, pemerintah berencana, Menteri Keuangan dengan bangga mengumumkan akan ada bantuan subsidi upah BSU 600.000 rupiah bagi pekerja yang bergaji di bawah 3,5 juta. Yang terkena dampak itu bukan pekerja yang bergaji 3,5 juta saja. Tahu nggak Ibu Menteri Keuangan itu
pekerja yang bergaji 3,5 juta ke bawah itu adalah pekerja informal. Dan kalaupun ada yang formal, itu di pelosok-pelosok, misal di Halmahera, di Kota Waringin Timur, yang memang nggak ada industri. Setidak-tidaknya kelas petani. Nah, yang hidup di kota, industri, ini justru terkena dampak paling terasa. Kenapa? Karena upah minimum yang diterima para pekerja buruh, kelas pekerja ini, itu udah habis buat transportasi, sudah habis buat sewa rumah, sudah habis buat makan. Nah, dia nggak dapat subsidi upah. Gimana ceritanya? Walaupun mereka tinggal di pelosok dengan upah di bawah 3,5 juta, setidak-tidaknya, misal petani, nelayan, mereka tidak ngontrak rumah. Ngerti nggak sih peta demografinya pekerja itu tinggal di mana? Ini mau coba-coba main-main seolah-olah Sinterklas. Bagi-bagi subsidi, sesungguhnya orang yang terkena beban, termasuk para jurnalis, termasuk para buruh yang bekerja, termasuk karyawan, termasuk PNS, dia nggak diperhatiin. Nah, itulah 4 alasan. Jadi saya ulangi, 1, menurunkan daya beli. Kalau BBM naik, bisa menjadi 50% daya beli turun. 2, membandingkan harga BBM, jangan meninggalkan upah yang diterima. Itu kurang tepat. 3, pengguna BBM itu bukan orang kaya, menengah bawah. Buruh, petani, nelayan, PNS, ya, sepeda motor dan angkutan umum. Dan kalau BBM naik hingga Pertalite misal Rp10.000 atau solar juga naiknya 30%, maka biaya transportasi akan naik 40%. Kontrakan rumah naik jadi Rp50.000 sampai Rp100.000, berat. Dan yang terakhir, bantuan subsidi upah Rp600.000 itu gula-gula, remeh-temeh, rempah-rempah, remah-remah. Mau tanda petik menyogok rakyat. Apalagi penerima subsidi itu yang upahnya 3,5 juta ke bawah. Itu di mana? Upah minimum itu udah habis buat transportasi, sewa kontrak rumah, dan makan. Itu 4 alasan. Dengan demikian, ada keterkaitan kenaikan harga BBM, penyebab kemudian daya beli turun adalah upah yang nggak pernah naik karena Omnibus Law, yang kedua. Dan yang ketiga, mau tidak mau, upah harus dinaikkan tahun 2003 dengan melihat inflasi sekarang 4,9%, kalau BBM naik berarti 6,5% sampai 8%, dan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 ini 5,1%, maka upah harus dinaikkan 10% sampai 13% tanpa harus ada kenaikan BBM. Itulah isu yang akan dibawa. Saya ulangi, isunya adalah tolak kenaikan harga BBM. Yang kedua, tolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, naikkan upah buruh 2023 sebesar 10% sampai dengan 13% dengan melihat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, karena itu, Partai Buruh akan mengorganisir konstituennya, termasuk Serikat Buruh, di dalamnya juga KSPI, pada tanggal 6 September, aksi puluhan ribu massa untuk wilayah Jabodetabek, berkumpul sekitar 5.000 orang di depan DPR dengan 3 tuntutan tadi. Untuk di daerah lain, 33 provinsi lainnya, yaitu aksi di kantor gubernur di masing-masing provinsi. Puluhan ribu buruh akan terlibat secara total. Demikian. Dan sebelum saya akhiri, ada satu lagi terkait dengan pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Partai Buruh meminta kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU agar memperbaiki sistem sipolnya sehingga tidak akan memberatkan partai-partai baru. Kalau memberatkan partai baru itu sama saja sudah membuat sebuah skenario tanda petik agar partai baru tidak lolos.
Tapi Partai Buruh dengan segala upaya, insya Allah dengan izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, sudah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan sipol. Maksud saya, contoh sipol yang bermasalah adalah bagaimana mungkin satu KTA dari seorang pengurus Partai Buruh atau beberapa pengurus Partai Buruh juga berlaku pada KTA partai-partai besar. Berarti bisa diduga partai besar ini menggunakan KTA yang dulu, yang sebenarnya boleh jadi itu hanya KTA simpatisan. Apalagi ada partai baru yang baru muncul di satu partai, aneh benar. Di semua partai politik termasuk di partai parlemen maupun partai non parlemen, partai baru ini ada KTA-nya, double ganda. Kan kita bingung. Seperti ada operasi gitu, tanda petik. Partai yang satu ini nih. Saya udah cek, semua partai kena oleh ganda KTA partai yang baru ini. Seperti ada operasi, ditaruh gitu. Di Partai Buruh banyak sekali. Nah, oleh karena itu sipol perlu terus diperbaiki agar ada pemilu yang jujur dan adil dan pemilu yang bersih. Demikian saya kembalikan pada Bung Kahar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Rekan-rekan, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Baik, masih ketutup Bung Iqbal? Masih ketutup mood-nya? Silakan kalau ada yang dipertanyakan. Cukup? Ya baik, namanya tidak ada. Dan sebagai informasi terakhir, Partai Buruh sudah lengkap di 34 provinsi, ada di 440 kabupaten kota, 4.629 kecamatan dengan anggota terregister KTA 315.210. Saya ulangi, 34 provinsi 100%, 440 kabupaten kota 86% rata-rata, 4.629 kecamatan 4629 kecamatan 64%, anggota terregister KTA 315.210 orang, dan semua klarifikasi KTA ganda eksternal sudah siap dan sudah dikirim ke sipolnya Partai Buruh dulu. Nanti dari sipol Partai Buruh akan kita kirim ke sipolnya KPU. Ya, itu kita kena di ganda eksternal Partai Buruh sekitar 36 ribuan. Sekarang udah hampir selesai semua. Mungkin tinggal 2 ribuan. Ya, Partai Buruh siap untuk mengikuti pemilu dan lolos, insya Allah lolos verifikasi administrasi, dan tinggal kita ikuti verifikasi faktual, dan kami berkeyakinan juga bisa. Dan andaikan Allah izinkan Partai Buruh lolos verifikasi KPU, maka parliamentary threshold target Partai Buruh adalah 4% atau suara sah nasional, yaitu berkisar 5,6 juta hingga 6 juta suara sah nasional. Kursi yang kami targetkan di DPR RI minimal 20 kursi. Demikian Har. Terima kasih ya kawan-kawan semua atas perhatiannya yang mengikuti konferensi pers Partai Buruh. Bila ada pertanyaan berikutnya silakan diajukan ke narasumber yaitu Kahar S. Cahyo. Terima kasih.